Gila, puyeng bre, seakan dihantam berita dari segala arah. Belum juga dingin masalah revisi undang-undang pilkada, sekarang lagi panas banget soal dugaan gratifikasi putra presiden kita yaitu Kaesang Pangarep dengan si grup perihal penggunaan jet pribadi ke Amerika Serikat. Bahkan, berita ini sampai diliput media asing loh bre, sampai katanya dilaporin ke hukum Amerika Serikat. Gimana jelasnya? Mari bahas selengkapnya di Kabar Dunia Uang. Gua bahas netral dari berbagai sumber berita ya bre, gak ada yang gua tambahin atau gua kurangin. Gas, part 1, awal polemik ini bisa terjadi. Oke bre, awal mulanya Kaesang Pangarep dan Erina Gudono ini berangkat tuh ke Amerika Serikat tanggal 18 Agustus 2024 kemarin. Sehari setelah ikut merayakan HUT RI yang ke-79 di IKN Nusantara. Nah, sampai dah tuh mereka berdua di Los Angeles tanggal 20 Agustusnya. Pasangan ini ke Amerika Serikat seperti yang dikutip berita Tempo, tujuannya untuk melakukan perjalanan baby moon bre. Apa itu baby moon? Baby moon adalah liburan romantis bersama pasangan tercinta sebelum kehadiran si buah hati ke dunia. Dan selain itu, mereka juga ke Amerika Serikat untuk mempersiapkan pendidikan S2-nya Erina yang akan dilaksanakan di Amerika Serikat ini, bre. Oke, sampai sini nggak ada masalah kan sebenarnya mah. Cuman kayak jalan-jalan liburan dan nyiapin istrinya yang mau S2 itu. Nah, bre, yang jadi masalah besar adalah 1. Mereka diduga menyewa pesawat jet pribadi berjenis Gulfstream G650 dengan nomor registrasi N588SE yang dikenal sebagai salah satu pesawat jet mewah dengan harga sewa yang tinggi banget, sekitar 17.000 US dollar sampai 19.000 US dollar per jam terbangnya. Kalau dikonversi ke rupiah, harga sewa per jamnya sekitar 265 juta sampai 300 juta per jamnya, bre. By the way, perjalanan dari Indonesia ke Amerika Serikat sendiri, kalau tanpa transit itu butuh waktu ya sekitar 20 jaman lah. Kalau dikaliin ya bisa mencapai 6 miliaran sekali jalan. Kalau PP berarti tinggal kali 2, yaitu 12 miliaran. Ingat, ini baru perkiraan aja ya, dari berita yang beredar di sosmed maupun di portal berita. Kedua, mereka liburan romantis di kala Indonesia sedang ada peringatan darurat demokrasi ini bre. Masyarakat lagi demo di beberapa kota, keadaan sedang mencekam, ekonomi masyarakat sedang lesu dan berat. Pasangan ini malah berlibur mewah di negeri Paman Sam ini. Alhasil ya menjadi sorotan di media sosial hingga dalam portal Tempo mereka dianggap tundif alias tidak peka atau tidak berempati terhadap situasi di dalam negeri yang tengah memanas. Next, ketiga, mereka diduga melakukan pembelian tas branded bre selama di sana dan barang-barang tersebut dicurigai tidak melewati pemeriksaan bea cukai. Baru 3 faktor tuh, belum sampai di situ bre, kegiatan-kegiatan selama mereka berlibur juga banyak dikeluhkan oleh netizen di media sosial. So, apa aja kegiatan mereka selama di Amerika Serikat? Next kita bahas di part 2, tempat yang dikunjungi dan kegiatan Kaesang dan Erina selama di Amerika Serikat. Oke, menurut Tempo, selama di Amerika, pasangan ini pergi ke beberapa tempat wisata terkenal di California nih bre. Di antaranya 1. Santa Monica Pier, sebuah dermaga ikonik di Los Angeles yang menawarkan berbagai wahana dan pemandangan indah Samudra Pasifik, di mana mereka berfoto tuh di depan restoran burger terkenal di sana. Kedua, mereka juga mengunjungi Grand Central Market, sebuah pusat kuliner terkenal di pusat kota Los Angeles, di mana mereka menikmati roti isi lobster yang langsung viral bre, karena harganya yang mahal banget sampai 400.000 dengan ukuran yang kecil aja. Ini nih yang banyak dikritik oleh masyarakat di media sosial. Mereka berkelakar kalau kalangan menengah ke bawah saat ini ekonomi lagi sulit banget. Mereka malah beli roti dengan ukuran yang kecil banget namun harganya sampai 400.000. Ketiga, mereka pergi ke Rodeo Drive juga, sebuah tempat belanja mewah di Beverly Hills yang dikenal dengan butik-butik desainer terkenalnya. Ya, pokoknya ini salah satu destinasi belanja paling eksklusif bre di dunia. Oke, itu dia sebagian tempat dan kegiatan yang dilakukan pasangan ini selama di Amerika Serikat yang diketahui dari liputan portal berita dan media sosial yang bersangkutan ya bre.
Oh iya, di awal kan gue bilang gratifikasi kan. Gratifikasinya di mana nih bre? Oke, gas kita bahas di part 3, dugaan gratifikasi dan sorotan media internasional. By the way, buat yang gak tahu gratifikasi itu apa, gratifikasi itu sederhananya adalah pemberian secara cuma-cuma kepada seseorang dengan maksud dan tujuan tertentu yang tidak diungkapkan bre. Itu menurut Kompas ya. Nah, perjalanan Kaesang dan istrinya ini sampai disorot media asing nih. Salah satunya adalah media Straits Times yang judulnya seperti ini nih. Oke, selain itu jet pribadi Gulfstream G650 yang kita bahas tadi juga diduga dimiliki oleh Garena nih bre, anak usahanya Sea Group, sehingga banyak netizen yang melakukan gerakan untuk melaporkannya ke New York Stock Exchange atas dugaan gratifikasi ini. Oke, mungkin lu nanya-nanya, kok bisa sih dikatakan gratifikasi? Oke, kita dalami satu persatu dulu nih, biar paham. Sea Group ini sudah banyak kerjasama dengan pihak-pihak yang terafiliasi dengan Kaesang nih bre. Misalnya ada beberapa poin. Yang pertama, anak usaha Sea Limited, yaitu Shopee, baru-baru ini merelokasi sejumlah karyawannya ke tempat asal Kaesang, yaitu Solo. Kedua, game milik Garena. Siapa sih yang nggak tahu? Yaitu game Free Fire atau FF. Itu game kan jadi sponsor tim Persis Solo kan? Yang mana Persis Solo ini kan dimiliki oleh Kaesang. Ketiga, Shopee dan Garena ini membuat hub di Solo Technopark tahun 2021. Keempat, Shopee juga punya kantor tuh di Solo Paragon Mall sejak tahun 2021. Kelima, Shopee juga pernah membuat kampanye Java in Paris, di mana produk UMKM dari Solo ini bre dibawa dalam pameran di Paris tahun 2022. Yang terakhir, mereka juga pernah tuh jadi talent kontennya Shopee bre di tahun kemarin. Nah, dari kedekatan hubungan ini, netizen sama media asing ya jadinya menduga-duga gitu adanya gratifikasi pada Kaesang dan Erina ini dari perusahaan yang bernama Sea Group ini bre. Lalu, kok bisa netizen Indonesia ini ngelaporin Kaesang dan Sea Group ke New York Stock Exchange ini ya? Nah, ternyata gerakan buat ngelaporin dugaan gratifikasi ini awalnya muncul dari situs X nih bre, di mana netizen barbarnya kita nih rame-rame bikin laporan ke United States Securities and Exchange Commission. Ya, sederhananya setingkat OJK di kita lah gitu ya. Nah, Sea Group ini sebagai salah satu perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat dan terdaftar di NYSE ini, kalau terbukti melakukan gratifikasi bisa terancam denda hingga 150 miliar per pelanggaran, harus melakukan penyerahan keuntungan, dan yang paling parah adalah pencabutan izin. Tapi sampai sekarang pihak Sea Group ini belum ada tanggapan sih bre terkait isu ini. Sedangkan tanggapan dari pihak KPK-nya negara kita sendiri, pimpinan KPK memerintahkan Direktur Pelaporan Gratifikasi dan Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara untuk meminta Kaesang buat klarifikasi nih terkait polemik ini. Oke, sejauh ini perkembangannya baru sampai situ aja nih bre. Kita lihat perkembangan ke depannya kayak gimana ya. Respon dari Sea Group-nya juga nanti kayak gimana dan gimana respon dari Kaesang dan Erinanya. Let's see bareng-bareng, kita tunggu kabar terbarunya. Subscribe aja dulu bre, aktifin loncengnya. Kalau ada kabar terbaru terkait hal ini atau kabar terbaru keuangan lainnya, lo bisa dapat notifnya buat gercep nonton videonya. Oke, segitu dulu pembahasan kabar dunia uang kali ini terkait dengan polemik dugaan gratifikasi Kaesang dan istrinya dan dugaan pesawat jet pribadi yang digunakannya. Boleh subscribe bre jika konten kabar keuangan kayak gini bermanfaat buat lo pada. Like juga kalau lo suka dan jangan lupa kunjungi playlist channel ini. Lengkap, ada kabar keuangan terkini, ada fakta-fakta tentang keuangan juga, dan lu juga bisa belajar keuangan dengan playlist mengenal dunia uang. Oke, mari mengenal keuangan lebih baik lagi bersama Dunia Uang. Ciao.